Kuliah kita hari ini tentang folklore lebih difokuskan kepada perkembangan ilmu folklore di Indonesia. Bahan utama yang kita ambil hari ini adalah dari seorang tokoh folklore Indonesia, yaitu James Dananjaya, seorang profesor yang sudah meninggal dunia, dulu guru besar di antropologi Universitas Indonesia. Ini saya ambil sebagian besar materinya dari bukunya yang berjudul Folklore Indonesia, yang dengan judul kecilnya itu Ilmu Gosip, Dongeng, dan lain-lain, yang sebenarnya isinya jauh lebih kaya daripada subjudul kecilnya. Folklore itu sebenarnya berasal dari bahasa asing yang terdiri dari kata majemuk atau dari dua kata, yaitu kata folk dan lore. Nah, di dalam bahasa Indonesia, folklore itu tidak lagi pakai tetapi hanya pakai lore. Dan dia tidak lagi dijadikan dua kata, menjadi satu kata yang menyatu. Ini artinya dia juga membangun satu istilah yang memang telah dianggap menjadi satu kesatuan pemikiran atau konsep di dalam ilmu pengetahuan. Dalam arti kata tertentu, folk adalah sekelompok orang yang memiliki ciri-ciri mengenai fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Ciri-ciri mengenai itu adalah bisa warna kulit yang sama, bentuk rambut yang sama, mata pencaharian yang sama, bahasa yang sama. Namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah bahwa dari kesamaan mereka itu, mereka memiliki suatu tradisi, yaitu milik bersama, yaitu kebudayaan yang telah mereka warisi turun-temurun, sedikitnya 2 generasi. Di dalam buku ini, satu generasi dianggap 25 tahun, jadi ya paling tidak sudah hiduplah di dalam kelompok itu 50 tahun yang lalu. Itulah pengertian dari folk. Tetapi juga kita harus lebih kritis ya, bahwa ciri-ciri kesamaan itu tidak selalu menjadi unsur yang penting di dalam menentukan sebuah kelompok atau folk. Karena dalam pengertian yang lebih longgar, folk itu berarti kolektif atau sekelompok orang. Atau mungkin sekarang juga bisa dipakai kata komunitas ya. Jadi sekelompok orang yang mempunyai kesamaan tertentu. Bahkan sekarang kita melihat ada sekelompok orang penggemar mobil-mobil tua misalnya. Ya itu kan mereka bisa dijadikan sebuah folk. Atau mereka penggemar sepeda yang bisa dilipat, yang harganya mahal. Yang sekarang ini sedang menjadi trending di dalam kehidupan politik dan kebudayaan Indonesia misalnya. Itu satu folk. Dan di situ bisa kita lihat bahwa mereka ciri-cirinya bukan bentuk rambut yang sama, mata pencaharian yang sama gitu, tapi hanya satu hal yang hobi atau kesenangan yang membuat mereka menjadi sama. Dan orangnya bisa macam-macam, bisa orang asing, bisa orang yang berkulit hitam, berkulit coklat, bermata biru, bermata hijau gitu ya, nggak masalah. Yang penting mereka adalah satu kelompok orang yang mempunyai ciri kebersamaan pada hal-hal tertentu. Itu bisa kita samakan dengan folk. Nah ini harus dibedakan ya, folk ini nanti dengan istilah lain yang disebut etnik atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan suku bangsa. Itu mempunyai ciri-ciri atau konsep yang berbeda lagi. Itu nanti kita diskusikan di tempat yang lain. Lalu lore ya. Lore ini adalah sebagian kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun, secara lisan, atau melalui satu contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat, mnemonic device. Alat pengingat dapat berupa benda atau verbal ucapan. Jadi lore ini sebenarnya adalah sebagian kebudayaan. Kenapa tidak seluruh kebudayaan? Nah ini nanti kita lihat sejarah perkembangan folklore ini yang merupakan pertumbuhan dari salah satu ciri dari ilmu antropologi. Jadi ini semacam sebuah pertumbuhan perhatian khusus pada kebudayaan yang tidak begitu diperhatikan di dalam kajian-kajian antropologi. Jadi
muncullah satu bentuk perhatian lain dari kebudayaan yang dianggap sepele ya, atau dianggap ya tidak begitu penting gitu. Tapi sebenarnya penting. Makanya muncullah kajian lore ini gitu. Jadi itu makanya di sini disebut sebagian dari kebudayaan, tidak semua. Tapi nanti pada dasarnya kita sulit juga membatasi ya, mana yang disebut dengan lore dan mana yang disebut dengan kebudayaan yang sebagian itu. Tapi paling tidak sekarang kita pahami apa yang dimaksud dengan pengertian ini. Lalu definisi secara umum, folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-temurun di antara kolektif secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun dalam bentuk gerak atau isyarat atau pengingat mnemonic device. Kenapa selalu dipentingkan mengenai konsep tentang diwariskan? Itu memang karena milik bersama itu bukan hanya milik yang baru kemarin ditemukan secara bersama-sama gitu. Itu penting untuk kita amati. Lalu gerak isyarat. Ini untuk mengingatkan kita bahwa lore tadi yang kita diskusikan tuh bisa misalnya seperti kita lihat wayang. Ya, wayang itu kan ada gerak isyarat ya. Kalau kita lihat bagaimana dalang memainkan atau menggerakkan wayang, bagaimana memberikan warna suara atau bunyi yang menyatakan identitas satu tokoh dalam wayang, itu merupakan gerak isyarat. Atau juga dalam tari, atau juga dalam permainan anak, ya ada gerak-gerak isyarat yang bisa membantu kita untuk mengingat bahwa di dalam proses pewarisan itu mereka menggunakan alat-alat bantu itu. Jadi sekarang kita sudah bisa melihat konsep atau definisi secara umum yang diberi makna dalam ilmu folklore di Indonesia. Secara lebih lanjut, kita perlu juga mendiskusikan kira-kira apa sih ciri-ciri yang bisa kita amati atau bisa kita gunakan untuk mengenal atau mengidentifikasi folklore. Nah, dalam buku ini ada banyak penjelasan, tetapi saya kira sebagian dari yang kita diskusikan hari ini merupakan ciri-ciri yang selalu ada dan bisa menjadi pengingat kita untuk mengamati folklore di dalam kehidupan masyarakat atau dalam kelompok kolektif masyarakat. Yang pertama itu adalah penyebaran dan pewarisannya biasanya dilakukan secara lisan. Ini untuk membedakan dengan unsur kebudayaan lain yang sudah tertulis. Misalnya naskah-naskah tradisi, lontara yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita. Itu biasanya tidak dianggap lore, yaitu sudah menjadi bagian kajian dari ilmu tertentu yang secara mapan memang menghususkan diri di bidang itu. Jadi ilmu folklore tidak mengkaji. Nah, sehingga di sini fokus utama itu lebih kepada pewarisan yang secara oral. Lisan itu artinya bagaimana ketika satu generasi mengajarkan kepada generasi berikutnya itu menggunakan kata-kata, menggunakan contoh, ya, menggunakan verbal gitu. Dan itu harus diingat, ya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh yang paling mudah, cerita tentang kancil misalnya. Itu kan sebelum tertulis dulu, cerita itu ketika seorang keluarga atau nenek mau menidurkan cucu atau anaknya, dia memberikan cerita itu. Lalu cerita itu akhirnya diingat, dikenang oleh pewarisnya, oleh anaknya, oleh cucunya. Dan itu nanti diwariskan lagi kepada generasi berikutnya cerita itu. Itulah yang dimaksud dengan secara lisan ini, betul-betul diajarkan secara bertatap muka langsung. Lalu yang kedua atau yang berikut adalah folklore itu bersifat tradisional, yang artinya disebarkan dalam bentuk yang relatif tetap atau ada standar-standarnya. Walaupun nanti di dalam pada bagian berikut ini kita tahu bahwa walaupun tradisional itu mempunyai bentuk yang relatif tetap dan standar, sebenarnya tumbuh juga karena ciri secara lisan itu bahkan mudah memunculkan versi-versi atau varian-varian yang berbeda. Jadi versinya atau varian yang berbeda, tetapi substansi
pokok atau form, bentuk dasarnya itu sama, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan varian folklore di sini. Lalu karena dia bersifat pewarisan sejak masa lalu, maka dia sering anonim. Ya, kita tidak tahu siapa yang menemukan atau pencipta dari lore itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa sering dianggap bahwa tidak ada penciptanya. Itu sebenarnya nggak mungkin. Tetapi kita tahu bahwa cara-cara atau sikap kita mengangkat individu sebagai pencipta sebuah karya itu baru muncul belakangan ini ya. Dulu itu tidak begitu penting. Yang lebih penting itu adalah bahwa ada sesuatu yang bisa dipakai, diingat, digunakan bersama, dan menjadi milik bersama juga, yang disebut dengan milik lore, milik folk itu sendiri. Lalu yang berikut itu biasanya ada formulanya, ya, ada folklore itu biasanya mempunyai bentuk. Jadi ada polanya. Misalnya kalau dalam cerita itu kita lihat Sahibul Hikayat ya. Pada suatu masa ketika matahari terbit di pagi hari, muncullah burung-burung berbunyi gitu. Jadi pola itu selalu diulang-ulang. Atau juga bentuk-bentuk yang seperti misalnya kita lihat di dalam bentuk-bentuk tari gitu ya. Walaupun ada variasinya di dalam musik, ada variasi, ada pola. Tapi ada pola dasarnya ya, yang kita tahu mengenal bahwa itu adalah bagian daripada kelompok itu. Itu maksudnya di sini. Yang berikut cirinya itu adalah mempunyai fungsi atau kegunaan dalam kehidupan bersama atau suatu kolektif. Ya. Kegunaan di sini kadang-kadang tidak harus yang bersifat hiburan saja, tetapi juga bisa pendidikan. Jadi ketika satu masyarakat menonton wayang, maka wayang itu menjadi satu cara sistem pendidikan tradisional yang bisa mengajarkan bagaimana seharusnya orang Jawa hidup. Kalau wayangnya wayang Jawa, karena ada wayang Bali juga, ada wayang Palembang, ada wayang Banjar gitu misalnya. Itu ada, bahkan masyarakat itu mengidolakan seorang tokoh yang seolah-olah memperlihatkan kalau dia ingin menjadi manusia yang baik, dia akan mirip seperti tokoh itu. Jadi itu menjadi panutannya. Itulah kegunaannya, fungsinya di sini. Ya. Jadi folklore itu juga mengajarkan tentang tata krama hidup, gitu ya. Tapi juga banyak yang menghibur, ya, karena ada yang permainan, ada yang berbentuk makanan. Nanti kita diskusikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu ada yang kadang-kadang bersifat polos ya, dan lugu ya, dan yang penting di sini saya kira dia spontan ya. Jadi misalnya kalau kita lihat orang membuat pantun ya di masyarakat yang Melayu yang sangat kuat ciri pantunnya itu, membuat pantun itu seperti langsung bisa memberikan pantunnya ketika dia berhadapan dengan hal tertentu gitu ya, atau ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu. Nah, itulah yang disebut dengan spontan itu. Jadi inilah ciri-ciri utama, dan bisa bervariasi ciri-ciri ini, atau juga nanti bisa dalam kajian-kajian Anda atau dalam pengamatan Anda dia bisa tumbuh menjadi ciri-ciri yang tidak didiskusikan di sini. Jadi ini merupakan sebuah koridor atau unsur-unsur yang dapat mengidentifikasi, sehingga kalau kita pergi ke suatu daerah kita bisa menggunakan ini untuk mengidentifikasi apa-apa saja aspek dalam bagian dari kebudayaan itu yang bisa kita amati. Yang berikut ini ya, karena memang judul kuliah kita folklore dan tradisi lisan, ini juga penting kita diskusikan sedikit, karena menurut Dananjaya dia lebih memilih ilmu folklore karena beberapa alasan yang saya nanti jelaskan. Tapi dia menyatakan begini, dia lebih memilih istilah folklore daripada tradisi lisan. Karena istilah tradisi lisan mempunyai arti yang terlalu sempit, sedangkan arti folklore lebih luas. Tradisi lisan hanya mencakup cerita rakyat, teka-teki, peribahasa, dan nyanyian rakyat. Sedangkan folklore mencakup lebih luas dari itu, seperti misalnya tarian rakyat yang saya ceritakan tadi, atau wayangnya, dan juga arsitektur rakyat. Itu menurut Dananjaya ya. Tapi satu konsep, pemikiran, atau gagasan yang dilontarkan oleh seseorang tidak selalu harus kita terima tanpa kritik.
Dari bidang tradisi lisan nanti kita bisa lihat lagi bahwa apa yang dimaksud oleh Dananjaya istilah tradisi lisan sebenarnya adalah bukan tradisi lisan, tetapi sastra lisan gitu. Jadi sastra lisan itu adalah sebagian kecil dari tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu kan sebenarnya cara bagaimana mewariskan sebuah kebudayaan kepada generasi berikutnya gitu. Jadi jauh lebih luas itu ya daripada itu. Jadi menurut saya ini nggak usah kita perdebatkan karena kita sudah mendiskusikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini karena pertumbuhan kedua disiplin ilmu ini berasal dari bidang yang berbeda. Kalau folklore itu tumbuh dari ilmu-ilmu antropologi, sedangkan tradisi lisan tumbuh dari kajian ilmu-ilmu susastra. Ya, jadi kita harus mengakomodasi saja ya keduanya, lalu kita memformulasikan bagaimana kedua konsep itu sebenarnya saling mengisi gitu dan saling berdialog sehingga kita bisa memahaminya. Lalu istilah folklore lebih luas ya. Jadi ini saya kira tadi sudah dinyatakan oleh Pak Dananjaya karena kita bisa lihat dia mengatakan bahwa folklore itu ya sama atau disetarakan dengan istilah antropologi atau sosiologi yang sudah menjadi istilah internasional juga ya. Dan kedua, istilah folklore itu juga mencakup dua kata yang bagi ahli folklore modern merupakan dui tunggal yang harus mendapat perhatian yang sama beratnya dalam penelitian mereka. Hal itulah yang membuat folklore modern meneliti folklore bukan terbatas pada tradisinya atau lore-nya saja, melainkan juga folknya, komunitasnya gitu. Jadi itu konsep yang diberikan oleh Dananjaya. Saya kira ini yang masuk akal gitu dan bisa diterima, tetapi tidak berarti kalau satu istilah itu dikembangkan menjadi satu cakupan ilmu pengetahuan itu meniadakan yang lain gitu ya. Karena ini juga nanti diskusinya jauh lebih rumit ketika kita mendiskusikan tentang bagaimana batasan-batasan kajian antara folklore dengan antropologi gitu ya, atau dengan sosiologi gitu. Itu mungkin hal-hal yang saya kira perlu kita pahami saja, dan di dalam tahap yang jauh lebih tinggi kita bisa mendiskusikan untuk membahas bagaimana unsur-unsur ini jauh lebih rumit, lebih kompleks daripada yang kita diskusikan sekarang ini. Lalu dari perbedaan-perbedaan tadi, pernyataan-pernyataan tadi, sikap yang harus kita ambil itu seperti apa seharusnya? Nah, menurut saya kita harus kritis dan solutif gitu ya. Kritis dalam arti tidak menerima begitu saja setiap konsep disampaikan oleh siapapun, oleh buku apapun, oleh tokoh siapapun gitu. Kita harus punya kemampuan untuk bernalar, mengkritisi, dan juga membandingkan dengan pendapat-pendapat para ahli lain. Atau nanti kalau kita sudah sampai pada tahap tertentu, kemampuan bacaan dan pengetahuan kita juga bisa memberikan pendapat, memberikan masukan gitu. Jadi itu yang saya maksud dengan solutif. Karena seperti kita tahu, sebuah definisi, sebuah konsep dalam ilmu pengetahuan itu tidak pernah selesai. Selalu mengalami perubahan dan selalu mengalami tafsir ulang gitu. Itulah sebenarnya kehebatan ilmu gitu. Jadi kalau ilmu kita gunakan menjadi sebuah cara pandang yang tidak lagi menumbuhkan minat dan usaha untuk menggali dan mengembangkannya, makanya sebenarnya ilmu itu sudah mati. Nah, itulah pentingnya dalam bentuk ini, sikap yang harus kita kembangkan adalah sikap yang kritis dan solutif terhadap persoalan-persoalan kita hadapi. Saya kira untuk tatap muka kali ini sampai di sini saja, nanti didiskusikan lagi pada materi-materi berikutnya. Terima kasih, selamat belajar dari rumah.